Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Marilah sama-sama kita ucapkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam yang tak pernah lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Fisika Umum, Dr. Mona Berliansari, MSI. Seterusnya teman-teman seperjuangan yang sama-sama saya sayangi. Kami dari kelompok 5, saya sendiri, Alia Ramadhani sebagai moderator, Intan Elwis sebagai presentator pertama, Miliza Oktaviani sebagai presentator kedua, dan Putri Sabila sebagai presentator ketiga. Pada hari ini kami akan mempresentasikan Project Based Learning mengenai kalorimeter. Kalorimeter merupakan suatu alat yang berguna untuk mengukur kapasitas kalorimeter, mengukur kalor jenis suatu bahan, dan mengukur kalor laten suatu bahan. Kalorimeter terdiri dari bejana logam yang ditempatkan di dalam bejana lain yang lebih besar, dipisahkan oleh bahan penyekat wol atau gabus. Kalorimeter juga dilengkapi dengan batang pengaduk. Lalu, apakah ada penjelasan terkait kalorimeter? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan seksama. Penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Intan. Kepada Intan dipersilahkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan nilai kapasitas kalorimeter dan kapasitas kalor jenis suatu bahan, yaitu kubus materi. Kekurangan dari alat kalorimeter itu sendiri yaitu kurangnya tingkat ketelitian alat, sehingga nilai kapasitas kalorimeter yang didapatkan tidak konstan. Dalam penelitian ini juga, kita dapat membuktikan tentang kebenaran dari azas Black. Hasil rata-rata kapasitas kalorimeter yang didapatkan adalah 89,53 Joule derajat Celcius, dan hasil rata-rata kapasitas kalor jenis kubus materi yang didapatkan adalah 16.188,15 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki suatu bahan atau zat, atau juga bentuk dari energi. Energi dapat berubah dari bentuk ke bentuk lainnya. Berdasarkan hukum kekekalan energi, maka energi listrik dapat berubah menjadi energi kalor, dan energi kalor dapat berubah menjadi energi listrik. Parameter yang terkait dengan kalor ialah temperatur atau perubahan temperaturnya. Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk menentukan kapasitas kalor jenis, dan kapasitas kalor laten suatu bahan. Biasanya, kalorimeter yang sering digunakan dalam laboratorium yaitu kalorimeter sederhana. Prinsip kerja kalorimeter ialah mengukur perubahan suhu dan perkiraan kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu sendiri adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar derajat Celcius, dengan persamaan C besar sama dengan M kali C. Sedangkan kapasitas kalor jenis adalah kalor yang diperlukan atau dilepaskan untuk menaikkan atau menurunkan suhu tiap satuan massa benda sebesar 1 derajat Celcius, dengan persamaan C sama dengan M kali delta T per Q, di mana C besar adalah kapasitas kalor dengan satuan Joule derajat Celcius, C kecil adalah kalor jenis suatu benda atau zat dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, T adalah temperatur atau suhu dengan satuan Kelvin, Q adalah kalor dengan satuan Joule. Dari penjelasan tersebut, kita dapat membuktikan kebenaran dari azas Black. Bunyi azas Black yaitu bila dua atau lebih zat yang berbeda suhu dicampurkan, maka akan mengalami perpindahan kalor dari benda atau zat yang bersuhu tinggi ke benda atau zat yang bersuhu rendah, sampai suhunya sama atau tercapai kesetimbangan termal, sehingga dapat dirumuskan dengan Q lepas sama dengan Q terima. Terima kasih kepada Intan atas penjelasannya.
Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Meliza. Kepada Meliza dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya Mirza Keviani akan menjelaskan yaitu mengenai alat dan bahan serta prosedur kerja. Alat yang kita gunakan yaitu set kalorimeter, gelas piala, bejana pemanas, kawat kasa, dan neraca ohms. Bahannya adalah set kubus materi. Prosedur kerja kapasitas kalorimeter. Yang pertama yaitu timbang kalorimeter kosong. Yang kedua, tambahkan air dingin, timbang dan catat suhu. Yang ketiga, panaskan air dan catat suhu air panas. Yang keempat, tuang ke kalorimeter lalu aduk rata. Timbang kalorimeter, catat suhu akhir, dan hitung kapasitas kalorimeter. Selanjutnya yaitu menentukan kapasitas kalor jenis. Yang pertama, timbang kalorimeter kosong. Yang kedua, tambahkan air dingin, timbang, dan catat suhu. Yang ketiga, panaskan air dan kubus materi, catat suhu air panas. Yang keempat, tuang ke kalorimeter lalu aduk rata. Yang kelima, timbang kalorimeter dan catat suhu akhir. Dan yang terakhir yaitu hitung kapasitas kalor jenis. Terima kasih kepada Meliza atas penjelasannya. Selanjutnya, penjelasan ketiga akan disampaikan oleh Putri. Kepada Putri dipersilahkan. Dari perhitungan yang telah kami lakukan, untuk menentukan kapasitas kalorimeter dengan rumus C besar sama dengan M2 kali CA dikali T2 kurang TA dikurang M1 kali CA dalam kurung T2 kurang TA sama dengan per TA kurang T2. Pada data pertama, menghasilkan hasil yaitu 161,42 Joule derajat Celcius. Data kedua mendapatkan 110,08 Joule derajat Celcius. Data ketiga menghasilkan 97,44 Joule derajat Celcius. Data kelima menghasilkan 94,45 Joule derajat Celcius. Dan data kelima menghasilkan minus 15,72 Joule derajat Celcius. Dengan rata-ratanya yaitu 89,52 Joule derajat Celcius. Dari sini kita dapat menentukan yaitu rataan dengan tau delta sama dengan C besar kurang C kecil yaitu min 71,89 Joule derajat Celcius. Data kedua yaitu min 20,55 Joule derajat Celcius. Yang data ketiga yaitu min 7,91 Joule derajat Celcius. Data keempat minus 4,92 Joule derajat Celcius. Dan data kelima 105,24 Joule derajat Celcius. Dengan delta max-nya sama dengan 100,5,24 Joule derajat Celcius yaitu dengan data kelima. Yaitu selanjutnya saya akan menentukan tentang kalor jenis suatu bahan dengan rumus rata-rata kapasitas kalorimeter ditambah M1 dikali CA dikurang dalam kurung TA dikurang T1 dibagi M2 dikali dalam kurung TA dikurang T1. Dengan data pertama hasilnya yaitu 20.805 Joule per kilogram derajat Celcius. Data kedua yaitu 2064,01 Joule kilogram derajat Celcius. Data ketiga yaitu 15.037,65 Joule per kilogram derajat Celcius. Data keempat yaitu 13.125,32 Joule per kilogram derajat Celcius. Data kelima yaitu 12.708,5 Joule derajat Celcius. Joule per kilogram derajat Celcius. Dengan rata-ratanya yaitu 16.105,24
188,15 Joule per kilogram derajat Celcius. Dengan delta yaitu C rata-rata dikurang C data. Dengan hasil data pertama yaitu minus 4.617,15 Joule per kilogram derajat Celcius. Data kedua yaitu minus 3.075,86 Joule per kilogram derajat Celcius. Data ketiga yaitu 1.150,5 Joule per kilogram derajat Celcius. Data ketiga yaitu 3.062,83 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan data kelima yaitu 3.479,65 Joule per kilogram derajat Celcius. Dengan delta max yaitu 3.479,65 Joule per kilogram derajat Celcius yang didapatkan dari hasil data kelima. Selanjutnya ada pembahasan. Dari perhitungan yang telah kami lakukan, bahwasannya kapasitas kalorimeter menghasilkan rata-rata yaitu 89,52 Joule derajat Celcius. Dan delta max yaitu 105,24 Joule derajat Celcius. Delta max didapatkan dari data kelima yang menghasilkan kapasitas kalorimeternya yaitu minus 15,72 Joule derajat Celcius. Sedangkan pada perhitungan kapasitas kalor jenis suatu bahan didapatkan hasil rata-ratanya yaitu 16.188,15 Joule per kilogram derajat Celcius. Dengan perbandingan keduanya yaitu delta max-nya adalah 3.479,65 Joule per kilogram derajat Celcius. Hasil ini didapatkan dari perhitungan kelima dengan hasil yaitu 12.708,57 Joule per kilogram derajat Celcius. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Putri atas penjelasannya. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai kalorimeter dari ketiga presentator tadi. Agar pengetahuan kita tidak berhenti sampai di sini saja, saya akan membuka sesi diskusi, yang mana kalian dapat menanyakan, menyanggah, atau memberi tanggapan terkait kalorimeter ini. Karena kita melakukan presentasi secara online, teman-teman bisa mempertanyakan, menyanggah, atau memberi tanggapan mengenai presentasi kami di kolom komentar ya. Baiklah teman-teman semua, demikianlah hasil presentasi kami pada hari ini terkait kalorimeter. Tetapi sebelum saya menutup presentasi, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kapasitas kalorimeter yang didapat rata-ratanya 89,52 Joule derajat Celcius, dengan hasil maksimal yang didapat 105,24 Joule derajat Celcius. Nilai kapasitas kalor jenis kubus materi yang didapat adalah 16.188,15 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan nilai maksimumnya yaitu 3.479,65 Joule per kilogram derajat Celcius. Nilai ini dipengaruhi oleh massa dan suhu, sehingga kalor yang dihasilkan tidak konstan. Serta alat yang digunakan, kalorimeter sederhana,
tidak mempunyai tingkat akurasi atau ketelitian yang tinggi, sehingga tidak dapat menghasilkan kapasitas kalor-kalorimeter dan kalor jenis suatu kubus materi yang akurat. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 5 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.